Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan bersama dengan saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang investasi saham pada entitas asosiasi akuntansi bagian yang kedua. Untuk materi pertama, saya akan mengulas tentang investasi melalui kepemilikan bertahap. Nah, investor memiliki pengaruh yang signifikan mungkin melalui beberapa tahap investasi, tidak langsung membeli investasi lebih dari 20%. Katakanlah kepemilikan terlebih dahulu dibeli 10%, selanjutnya di tahun depan dibeli kepemilikan sebesar 15%, sehingga baru di tahun depan memiliki kepemilikan lebih dari 20%. Nah, contohnya di sini, pertanggal 1 Januari 2023, A memiliki kepemilikan saham di B sebanyak 10%. Nah, berarti kepemilikan kurang dari 20% atau kepemilikan di sini, contohnya 10%, dicatat dengan menggunakan metode biaya ya. Nah, setahun kemudian A membeli lagi 15% saham B, sehingga total kepemilikannya di tahun selanjutnya menjadi 25% atau memberikan pengaruh signifikan. A harus menggunakan metode ekuitas sehingga akun investasi dan laba ditahan atau red earnings yang sebelumnya menggunakan metode cost harus disesuaikan. Nah, di sini contohnya, PT Palmerah membeli 10% saham PT Sleepy pada awal tahun 2023 senilai 70 juta dan mengelompokkannya sebagai fair value through profit or loss atau trading securities. Kemudian posisi stockholders equity atau net asset PT Sleepy saat itu sebesar 600 juta. Jadi kalau misalkan kita bandingkan 10% saham PT Sleepy yang dibeli yaitu sebesar 70 juta. Nah, berarti 10% dari net asset atau stockholders equity-nya sebesar 60 juta ya. Nah, namun saat ini kepemilikan masih dengan menggunakan metode biaya ya. Nah, namun nanti kalau misalkan kepemilikan menjadi pencatatannya ya itu dengan menggunakan metode ekuitas, maka nanti selisih ini akan diberlakukan adanya kelebihan ya. Nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Palmerah, kemudian hak PT Palmerah atas net asset atau stock harus equity PT Sleepy yaitu sebesar 60 juta ya. Nah, selisih tersebut ya, ini sebesar 10 juta dialokasikan ke bangunan yang masa manfaatnya 20 tahun lagi. Untuk tahun 2023, PT Sleepy melaporkan net income 100 juta dan membayar dividen 50 juta. Nilai wajar saham pada akhir tahun sama dengan nilai tercatatnya. Nah, untuk tahun 2023, PT Palmerah ini karena menggunakan pencatatan dengan menggunakan metode biaya, maka untuk transaksinya ya ini akan dicatat yang pertama ketika pembelian investasi sebesar 70 juta itu dicatat dengan investment in trading securities 70 juta di debit dan cash 70 juta di kredit ya. Nah, selanjutnya ketika terdapat adanya pengumuman pembayaran dividen ya sebesar 50 juta, kepemilikan PT Palmerah di PT Sleepy 10% ya. 10% dikali dengan 50 juta sehingga kita dapatkan 5 juta sebagai hak dividen dari PT Palmerah. Sehingga PT Palmerah mencatatnya cash di debit ya sebesar 5 juta dan dividen income 5 juta di kredit. Selanjutnya, pada awal tahun 2024, PT Palmerah membeli lagi 15% saham PT Sleepy senilai 100 juta, sehingga total kepemilikan sahamnya menjadi 25%. Dan diasumsikan PT Palmerah mempunyai pengaruh yang signifikan. Untuk transaksi ini, PT Palmerah akan membuat jurnal ya sebagai berikut. Nah, ketika kepemilikan sudah lebih dari 20%, maka PT Palmerah harus mencatatnya dengan menggunakan metode equity ya. Nah, kenapa demikian? Karena sebelumnya kepemilikan 10%, kemudian di tahun 2024 ada penambahan kepemilikan 15% ya, sehingga totalnya 25%. Nah, treatmentnya seperti apa? Treatmentnya berarti ya, untuk akun investment in trading securities di periode sebelumnya, ini mesti harus ditutup atau direklas.
itu harus dipindahkan ke dalam akun investment in PT Slipi sebesar 170 juta ya. Ini penjumlahan dari 100 juta ini keluarkan di tahun 2024 ya. Kemudian yang nilai 70 jutanya itu dari trading securities sebesar 70 juta ya. Oke, nah berarti nilai investment in PT Slipi di debit sebesar 170 juta. Nah, selanjutnya berkaitan dengan perubahan metode ekuitas, maka ya berkaitan dengan transaksi ataupun informasi yang terjadi dengan dividen dan net income di tahun sebelumnya ya, ini mesti harus di-adjust atau disesuaikan dengan menggunakan metode ekuitas ya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dari dividen ya, dividen itu dicatat di periode sebelumnya adalah cash ya di debit, kemudian apa namanya income ataupun dividen income ya itu sebesar 5 juta. Nah, artinya dividen income-nya itu mesti harus ditutup. Nah, cuma masalahnya adalah ini sudah lewat tahun. Nah, berarti untuk penutupan dividen income tadi berarti kita akan menggunakan akun laba ditahan ataupun retained earnings ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pencatatan apa namanya adanya dividen itu kan idealnya adalah cash di debit kemudian investment in as associate ya atau misalkan dalam hal ini PT Slipi ya sebesar 5 juta. Berarti memang kita munculkan akun ini tetapi kita tutup ya dividen income-nya itu dengan retained earnings sebesar 5 juta di debit ya. Nah, kemudian hal yang lainnya adalah berkaitan dengan adanya pengumuman net income di periode sebelumnya ya. Nah, kita lihat net income di periode sebelumnya itu nilainya sebesar 100 juta. Nah, 100 juta kemudian kita kalikan 10%, berarti kita dapatkan 10 juta. Sehingga dalam konteks metode ekuitas, ini harusnya dicatat dengan ya investment in PT Slipi ya pada income from PT Slipi. Nah, cuma berhubung penyesuaiannya dilakukan di tahun 2024 atau tahun depannya, maka income from PT Slipi kita ganti dengan retained earnings ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah memang nilainya 10 juta ya? Nah, ada nggak ekses yang diakibatkan adanya pembelian saham di periode tahun 2023? Oh, ada ya, yaitu sebesar 10 juta, yaitu 70 juta ya dikali apa dikurangi dengan 60 juta atau 10% dikali dengan 600 juta. Nah, ekses tersebut dialokasikan kepada bangunan ya, itu yang masa manfaatnya 20 tahun lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat 10 juta dibagi dengan 20 berarti nilainya sebesar 500.000 per tahun. Nah, makanya untuk income allocation ataupun kenaikan nilai investasi sebesar 10 juta ini mesti harus disesuaikan dengan adanya amortisasi bangunan ya. Ya senilai 500.000. Sehingga yang dicatat untuk kenaikan investasinya ya, investment in PT Slipi itu sebesar 9.500.000 di debit dan rate earnings atau laba ditahan itu dikredit sebesar 9.500.000 ya. Oke, kemudian untuk materi yang kedua berkaitan dengan penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari berkaitan dengan kepemilikan bertahap atau kepemilikan mungkin bukan hanya di 1 tahun, sehingga kepemilikan menjadi lebih di atas 20%. Nah, berarti kalau misalkan untuk materi yang kedua ini, em, investor ini dia menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang semula kepemilikannya di atas 20%, ini turun menjadi di bawah 20%. Sehingga metode pencatatan yang semula dengan menggunakan metode ekuitas dan memiliki pengaruh signifikan itu mesti harus diubah ya. Apakah akan diakui dengan menggunakan metode biaya
atau dengan menggunakan metode nilai wajar, sisa kepemilikan saham. Kenapa? Karena kepemilikannya kurang dari 20% ya. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya, di tanggal 1 Januari 2021, PT Pandawa membeli 320.000 lembar PT Sakti atau memiliki kepemilikan 40% kepemilikan senilai 580 juta. Ekuitas atau net aset PT Sakti saat itu sebesar 1.200.000.000. Dari transaksi ini terdapat goodwill sebesar 100 juta. Nah, dari mana 100 juta tersebut ya? Nah, kita bisa lihat 40% ya, itu dikali dengan 1,2 miliar, yaitu sebesar 480 juta. Sedangkan cost of investment atau nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Pandawa sebesar 580 juta. Sehingga kita selisihkan nilainya sebesar 100 juta yang dialokasikan ke goodwill ya, yang melekat di nilai investment in PT Sakti ya. Nah, kemudian PT Pandawa menggunakan metode ekuitas dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Per tanggal 31 Desember 2023, akun investasi tersebut menunjukkan saldo 700 juta, yaitu sama dengan 40% dikali dengan 1.500.000.000 ya, atau 600 juta ditambah dengan goodwill ya, ataupun ekses. Nah, karena memang goodwill sifatnya dia tidak diamortisasi, maka melekat ya ke dalam nilai atau saldo investasi PT Pandawa. Nah, selanjutnya tanggal 1 Januari 2024, PT Pandawa menjual 200.000 lembar saham tersebut senilai 460 juta ya. Sisa 120.000 lembar saham dengan nilai wajarnya 270 juta dan PT Pandawa akan mengelompokkannya sebagai trading securities ya. Nah, berarti kalau kita lihat ya, semula kepemilikan 320.000 lembar, dijual 200.000 lembar dan sisa 120.000 lembar. Nah, kalau kita lihat berarti ya, total kepemilikan saham yang beredar punya PT Sakti itu 320.000 lembar dibagi dengan 0,4, yaitu sebanyak 800.000 lembar. Jadi kalau misalkan kita lihat sisanya 120.000 lembar dibagi dengan 800.000 lembar, berarti kepemilikannya menjadi 15% atau di bawah 20% dan mengelompokkan atau mengkategorikannya sebagai trading securities ya. Nah, kemudian treatmentnya seperti apa? Nah, berarti kalau kita lihat kan apa namanya nilai buku investasi ya total 700 juta. Yang dijual berarti berapa? 40% dikurangi dengan 15% atau 25% ya. Ya, berarti nanti kita lihat 25 per 40 dikali dengan 700 juta ya. Ini berapa nilai bukunya? Kemudian kita akan tandingkan dengan nilai jualnya 460 juta. Nah, begitupun halnya ya, ini untuk yang sisanya ini mesti harus dinilai sesuai dengan nilai wajar yaitu sebesar 270 juta. Nah, kita juga akan tandingkan ya dengan nilai bukunya ya yang sebesar 15% tadi. Nah, berdasarkan perhitungan ya, ini menunjukkan bahwa nilai buku yang terjual ya itu dari mana? Tadi kan berarti yang dijual itu 200 ya. 200.000 itu kemudian dibagi 320.000 lembar. Habis itu kita kalikan 700 juta ya. Oke. Nah, atau juga bisa tadi kan yang terjual porsi 25% ya. Berarti 0,25 dibagi dengan 0,4 ya. Dikali dengan jumlah yang sama. Nah, kalau kita lihat berarti nilai bukunya itu sebesar 437
500.000. Nah, berhasil dijual dengan harga 460 juta. Sehingga terdapat adanya selisih ya sebesar 22.500.000 diakui sebagai gain on sale of securities ya, dicatat di kredit. Nah, kemudian berkaitan dengan sisa kepemilikan saham 15%, itu kan diakui dengan menggunakan nilai wajar sebagai trading securities, yaitu sebesar 270 juta ya. Nah, sedangkan nilai bukunya ya kalau kita perhitungkan itu berarti 120.000 dibagi dengan 320.000 kemudian dikali dengan 700 juta ya atau bisa juga 0,15 ini bagi dengan 0,4 kemudian dikali dengan 700 juta nilainya sebesar 262.500.000 ya ada selisih sebesar 7.500.000 ya selisih lebih ini akan dicatat sebagai gain on transfer of categories ya. Nah, kedua jurnal di atas ini bisa digabung menjadi satu jurnal ya. Tinggal dimasukkan ya, nanti di sini cash-nya di debit sebesar 460 juta, investment in trading securities di debit 270 juta, kemudian investment in PT Sakti ya, ini sebesar 700 juta ya, kita hapuskan ya, kemudian gain on sale of securities 20.500.000 dan gain on transfer of categories 7.500.000. Nah, namun demikian saran saya itu menggunakan dua jurnal saja supaya lebih mudah mengeksekusinya. Oke ya. Nah, untuk materi yang ketiga ini berkaitan dengan pembelian saham langsung dari perusahaan bukan dari pemegang saham ya. Nah, bila investor membeli saham langsung dari perusahaan bukan dari bursa atau pemegang saham, maka hal itu akan menambah jumlah saham yang beredar dan mempengaruhi persentase perolehan saham. Contohnya, awal Januari 2023 PT Prima membeli 20.000 saham yang belum diterbitkan sebelumnya langsung dari PT Sanjaya senilai 450 juta rupiah. Pada saat itu stockholders equity-nya PT Sanjaya terdiri dari saham biasa ya dengan nilai pari 10.000 dengan nilai totalnya 200 juta dan laba ditahan atau rate earnings 150 juta. Setelah pembelian saham oleh PT Prima, jumlah saham PT Sanjaya yang beredar menjadi 20.000. Ditambah dengan yang existingnya 200 juta dibagi dengan nilai parinya, yaitu sebesar 10.000, sehingga total yang beredar setelah adanya penambahan saham baru itu sebanyak 40.000 lembar. Dengan demikian, kepemilikan saham PT Prima atas PT Sanjaya adalah 50%, yaitu 20.000 dibagi dengan 40.000. Kemudian materi yang keempat berkaitan dengan perusahaan asosiasi yang memiliki saham preferen ya. Nah, apabila entitas asosiasi menerbitkan saham preferen kumulatif yang dimiliki oleh pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba atau rugi investasi setelah penyesuaian atas dividen saham tersebut terlepas apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum ya. Nah, ingat bahwa ya berkaitan dengan saham preferen namanya memang saham, tetapi nature-nya ataupun polanya ini seperti obligasi ya. Nah, biasanya dividen itu dia seperti bunga obligasi ya. Dia muncul dan dividennya itu berarti nanti persentase di dalam sertifikat saham preferen ya kemudian nanti dikalikan dengan nilai dari saham preferennya itu untuk dividen. Dan dividen saham preferen ini bersifat mengurangi dua sisi. Yang pertama adalah mengurangi income allocation ataupun net income yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa serta dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa ya. Jadi dua sisi yang mesti harus diperhatikan ketika terdapat adanya dividen saham preferen ya.
Contohnya, PT Premium membeli 40% saham PT Sederhana pada awal tahun 2022 senilai 2,5 miliar. Pada saat itu, stockholders equity PT Sederhana terdiri dari 10% saham preferen kumulatif ya, nilai parinya 10.000 dengan total senilai 1 miliar ya. Oke, kemudian common stock 3 miliar, ya. Other parent capital atau agio saham 500 juta dan laba ditahan atau retained earning 1 miliar 500 juta. Net income yang diperoleh dan dividen yang dibayarkan oleh PT Sederhana tahun 2022 masing-masing 700 juta dan 200 juta. Dari informasi tersebut ya terdapat kelebihan harga perolehan atau cost ya atas nilai tercatat dari net asset. Bagaimana kita menghitungnya ya? Nah, berarti kita lihat untuk cost of investment atau harga perolehan investasi sebesar 2,5 miliar. Kemudian kita lihat ya, komponen ekuitasnya PT Sederhana ya. Ini totalnya kalau kita lihat sebesar 6 miliar ya, tetapi ada komponen saham preferen itu yang mesti harus kita keluarkan. Sehingga untuk ekuitas apa namanya atas nama pegang saham biasa itu nilainya sebesar 5 miliar. Kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan yaitu 40% ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini kita akan tandingkan dengan harga perolehan investasi yang dikeluarkan oleh investor ya untuk mendapatkan saham biasa ya. Nah, totalnya sebesar 2 miliar. Jadi kalau kita selisihkan nilai investasi 2,5 miliar dan hak dari investor tersebut atas ekuitas PT Serhana sebesar 2 miliar, maka terdapat adanya selisih sebesar 500 juta yang dialokasikan kepada goodwill yang melekat ke dalam nilai investasi saham investor ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam informasi selanjutnya, terdapat adanya income yang diberikan oleh PT Serhana kepada apa namanya pemegang sahamnya. Nah, tetapi ingat di sini ada saham preferen ya. Kita lihat di sini 10% untuk dividennya ya. Nah, ini seperti bunga obligasi. Nah, ini mesti harus dikalikan dengan apa namanya nilai dari saham preferennya yaitu 1 miliar. Sehingga dividen 10% kali 1 miliar atau 100 juta ini dia mengurangi dua sisi, baik untuk net income maupun untuk dividen ya kepada pemegang saham biasa. Nah, kita bisa perhitungkan nanti di sini net income PT Sederhana 700 juta, kemudian dikurangi dengan dividen saham preference 100 juta, sehingga income yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa yaitu sebesar 600 juta. Nah, kemudian PT Premium berarti akan mendapatkan alokasi ya income sebesar 40% dikali dengan 600 juta sebesar 240 juta. Sehingga dia akan membuat jurnalnya investment in PT Sederhana di debit sebesar 240 juta dan income from apa namanya dari from investment ya. Income from apa investment in PT Sederhana ya itu sebesar 240 juta. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pencatatan dividen ya. Nah, dividennya berapa? Dividennya kita lihat sebesar berapa tadi? 200 juta ya. Nah, 200 juta kemudian dikurangi juga dengan dividen saham preferen. Sehingga nilainya sebesar 100 juta. Kemudian persentase kepemilikan sahamnya PT Premium ya itu 40% ya. Dikali 100 juta nilainya sebesar 40 juta. Sehingga dia akan membuat jurnalnya cash di debit sebesar 40 juta dan investment in PT Sederhana ya ini sebesar 40 juta ya. Jadi kalau kita lihat terdapat adanya kenaikan ya di tahun tersebut untuk nilai investasi ya dari PT Premium di PT Sederhana itu sebesar 200 juta. Dari mana? Dari 240 juta dikurangi dengan 40 juta ya. Oke, baik. Demikian yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.